Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Melta Huljaniah dari kelas reguler A 2019 dengan ujung NIM 004. Di sini saya akan memberitahukan cara mengedukasi mengenai pencegahan hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir. Mau tahu kan kelanjutannya? Yuk kita simak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hiperbilirubinemia. Hiperbilirubinemia atau penyakit kuning adalah penyakit yang disebabkan karena tingginya kadar bilirubin pada darah, sehingga menyebabkan bayi baru lahir berwarna kuning pada kulit dan pada bagian putih mata. Itu menurut Menteri Prayogi 2017. Apa saja sih gejala hiperbilirubin pada bayi? Menurut Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI menyebut bayi baru lahir menderita hiperbilirubinemia itu jika kadar bilirubin dalam darahnya mencapai 5 mg per desiliter. Gejala bilirubin yang tinggi pada bayi berbeda-beda, namun pada umumnya bayi menunjukkan tanda-tanda gejala sebagai berikut. Yang pertama, kulit dan bagian putih mata bayi atau sklera itu berubah menjadi kuning. Warna pigmen kuning ini biasanya terjadi di area wajah terlebih dahulu, turun ke tubuh, dan kemudian ke seluruh tubuh bayi. Yang kedua itu menolak menyusu. Yang ketiga itu lemas. Etiologi hiperbilirubinemia disebabkan oleh peningkatan produksi bilirubin karena tingginya jumlah sel darah merah di mana sel darah mengalami pemecahan. Nah, menurut Nelson 2011, secara garis besar etiologinya yaitu yang pertama yaitu produksi bilirubin yang berlebihan. Yang kedua yaitu gangguan dalam proses konsumsi hepa. Yang ketiga yaitu gangguan transportasi pada bilirubin. Yang keempat yaitu gangguan dalam sekresi. Klasifikasi pada hiperbilirubinemia itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama hiperbilirubinemia fisiologis dan yang kedua hiperbilirubinemia patologis. Untuk hiperbilirubinemia patologis itu biasanya disebut dengan ikterus pada bayi baru lahir akan muncul 24 jam pertama setelah bayi dilahirkan. Pada hiperbilirubinemia patologis, kadar serum bilirubin total akan meningkat lebih dari 5 mg per desiliter. Adapun komplikasi hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir jika apabila tidak teratasi akan mengakibatkan bilirubin encephalopati atau komplikasi serius. Bilirubin encephalopati akut menurut American of Academy Pediatrics 2004 itu ada 3 fase. Yang pertama, fase inisial, yang kedua, fase intermediate, yang ketiga, fase lanjut. Baiklah, untuk pencegahan hiperbilirubinemia itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pencegahan primer dan kedua, pencegahan sekunder. Pada pencegahan primer, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya paling sedikit 8-12 kali per hari untuk beberapa hari pertama. Selanjutnya, yaitu tidak memberikan cairan tambahan rutin seperti dektrase atau air pada bayi yang mendapatkan ASI dan yang tidak mengalami dehidrasi. Pada pencegahan sekunder, untuk semua wanita hamil harus diperiksa golongan darah ABO dan resus untuk penyaringan serum antibodi isoimun yang tidak biasa. Selanjutnya, dokter harus memastikan bahwa semua neonatus dimonitor secara berkala untuk mengawasi terjadinya ikterus. Nah teman-teman, ada juga penata laksanaan terapeutiknya. Menurut Suryadi dan Yulianti 2010, penata laksanaan terapeutik pada bayi baru lahir dengan hiperbilirubinemia yaitu yang pertama pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik dilakukan apabila hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir disebabkan oleh infeksi.
Yang kedua yaitu fototerapi. Tindakan fototerapi ini dilakukan apabila sudah ditegakkan hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir yang bersifat patologis. Fototerapi berfungsi untuk menurunkan bilirubin dalam kulit melalui tinja dan urin. Yang ketiga yaitu fenobarbital. Fenobarbital dapat mengekskresikan bilirubin dalam hati dan memperbesar konjugasi. Yang keempat yaitu transfusi tukar. Transfusi tukar ini dilakukan apabila hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir sudah tidak dapat ditangani dengan fototerapi. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang mengenai edukasi pencegahan hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir. Semoga bermanfaat, dan untuk pada diri kita yang belum mempunyai anak, semoga bisa membantu untuk kedepannya dengan bagaimana cara supaya bayi kita tidak terkena hiperbilirubinemia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.